warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Economic Squad, belajar ekonomi untuk masa depan cerah yang menanti. Nah, kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai produksi dan teori perilaku produsen. Let's get started! Apakah kalian pernah membayangkan menjadi pengusaha yang sukses, memiliki banyak perusahaan, dan tentunya memiliki banyak uang? Jangan terus bermimpi, tetapi lakukan dari sekarang. Loh, tapi kan susah, gimana sih caranya? Makanya, ayo kita mulai dari mempelajari pengetahuan dasar mengenai konsep produksi dan bagaimana produsen mengelola kegiatan produksi agar dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Nah, pastinya kalian sudah familiar nih dengan kata produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Untuk melakukan produksi sendiri, kita perlu faktor-faktor produksi atau kita sebut saja input yang dapat berupa modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan juga teknologi. Lalu ada juga nih yang disebut sebagai produsen, yaitu pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Lalu ada satu hal yang menarik nih, dapat dikatakan bahwa seluruh produsen di dunia ini memiliki keinginan yang sama, yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan hasil produksi. Kenapa seperti itu ya? Ya tentunya untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal. Maka dari itu, terdapat teori perilaku produsen yang menggambarkan bagaimana produsen mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapat hasil yang maksimal. Teori perilaku produsen yang akan kita bahas kali ini adalah keseimbangan produsen. Untuk mencapai keseimbangan produsen, pertama-tama kita harus mengenal istilah iso-cost dan iso-quant. Perlu diingat ya, kalau iso itu artinya sama. Jadi jika iso-cost yang dapat diartikan biaya yang sama, artinya kurva iso-cost ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi dengan cost atau biaya yang sama. Biasanya kombinasi faktor produksi antara tenaga kerja dan juga modal. Nah, contoh dalam kehidupan nyata, misalnya ibu memiliki uang 10 juta, ingin membuka usaha bakso. Ibu harus membagi uang tersebut untuk digunakan sebagai modal dan sisanya untuk biaya menyewa tenaga kerja. Nah, cara untuk menentukan pembagian uang tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kurva iso-cost. Dari kurva iso-cost ini, ibu bisa memilih kombinasi manapun sesuai kebutuhan, karena biaya yang dikeluarkan pada setiap kombinasi itu sama. Nah, modal di sini itu bukan hanya uang ya, tetapi juga dapat berupa peralatan ataupun bangunan. Setelah mengetahui apa itu iso-cost, kita berkenalan dengan kurva yang kedua, yaitu iso-quant, yang berarti kuantitas yang sama. Kurva iso-quant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi atau output yang sama. Contoh dalam kehidupan nyata, misalnya ibu ingin membuat 1000 bakso. Ibu dapat memilih kombinasi tenaga kerja dan modal manapun pada kurva iso-quant karena pada akhirnya tingkat produksi yang dihasilkan akan sama. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu untuk mencapai keseimbangan produsen dengan memilih kombinasi biaya paling rendah atau kita sebut least cost combination. Least cost combination terjadi ketika kurva iso-cost bersinggungan dengan kurva iso-quant. Di titik persinggungan inilah, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Baik, mungkin kalian masih bingung ya jika kita hanya berbicara mengenai teori. Maka dari itu, ayo kita coba mengerjakan latihan soal mengenai keseimbangan produsen. Baik, nomor 1. Misalnya dalam suatu proses produksi menggunakan dua macam input variabel, yaitu modal atau K dan tenaga kerja atau L. Harga input modal adalah Rp100 dan harga input tenaga kerja adalah Rp200. Anggaran yang tersedia untuk membeli input modal dan input tenaga kerja untuk suatu proses produksi adalah Rp1.000. Buatlah persamaan dan kurva iso-cost produsen tersebut pada satu proses produksi. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, pertama-tama kita harus membuat persamaannya terlebih dahulu. Nah, dari informasi yang ada dalam pertanyaan, bahwa
modal itu 100, berarti 100 kali K dan ditambah tenaga kerja yaitu 200 L sama dengan garis anggarannya yaitu 1000. Jadi 100K ditambah 200 L sama dengan 1000. Lalu kita bisa membuat pemisalan dan membuat skedul anggaran dengan garis anggaran 100K tambah 200L sama dengan 1000 dalam tabel seperti berikut. Setelah itu kita harus menggambarkannya dalam kurva ISOCOS. Oke, lanjut soal kedua. Suatu proses produksi menggunakan input tenaga kerja dan input modal untuk menghasilkan produk tertentu. Dalam proses produksi tersebut, input tenaga kerja sebagai input variabel dan input modal sebagai input tetap pada tingkat 20 unit. Persamaan produksi total yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 6L tambah 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output atau Q yang dihasilkan pada tingkat penggunaan input tenaga kerja sebanyak 10 unit. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita hanya perlu memasukkan 10 unit L ke dalam persamaan. 6 kali 10 tambah 20, hasilnya 80 unit. Jadi, produksi total atau kuantitas pada penggunaan input tenaga kerja sebanyak 10 unit adalah 80 unit. Dengan memahami konsep produksi dan mengetahui bagaimana cara mengelola faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien, mungkin saja kita semua dapat menjadi pengusaha yang sukses dan hebat di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh indah Pulau Jawa, semuanya tampak bersih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.